Saya mau beritahu bahwa kesukaan besar bukan berarti tidak pernah melewati persoalan hidup. Justru kabar baiknya, di tengah masalah dan persoalan hidup, Tuhan akan hadir, memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Itu disebut dengan Natal. Salam damai sejahtera buat kita semua. Merry Christmas untuk hari yang dimana kita nantikan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa merayakan malam Natal dan kita bisa menikmati pujian penyembahan yang sangat memberkati kita semua. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik kesukaan besar di tengah persoalan. Natal tidak bisa dipisahkan dengan kesukaan besar, sukacita yang dahsyat. Ketika gembala di padang, di mana mereka dalam keadaan ketakutan, putus pengharapan, tidak punya masa depan karena bangsanya dijajah oleh orang-orang Romawi, dan kehidupan mereka pun penuh dengan keterbatasan. Lalu malaikat Tuhan mendatangi mereka dan berkata dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan kita adalah ahlinya memberikan terang di tengah kegelapan, damai di tengah badai, sukacita di tengah duka cita, mujizat di tengah kesulitan, kesembuhan di tengah segala sakit penyakit. Itulah yang dialami oleh para gembala di padang, di Bethlehem. Mereka sedang di dalam keadaan kegelapan. Mereka menerima kabar baik dan sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka dan dunia ini. Hal yang sama ketika orang-orang Maju sedang kebingungan di atas onta kemana mereka harus berjalan, siang hari kepanasan, bahkan hujan kebasahan, malam kedinginan, perjalanan pun tidak sampai-sampai pada ujungnya. Mereka akhirnya mendatangi istana Herodes dan mereka bertanya-tanya di dalam Matius pasal 2 ayat 2, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Herodes kaget mendengarnya, kok ada raja yang lain datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Lalu orang Majus itu meneruskan perjalanannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, mengikuti bintangnya Tuhan. Dan dalam Matius pasal 2 ayat 10 dan 11, ketika orang-orang Majus melihat bintang itu berhenti di atas sebuah rumah, mereka jadi sangat bersukacita. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu. Saat berjumpa dengan anak itu, langsung rasa lelah mereka hilang, rasa ngantuk mereka menjadi segar, dan mereka langsung sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita bisa melihat rupanya kehadiran Natal itu memberikan kesukaan bagi setiap orang, baik orang yang sedang menghadapi masalah maupun orang yang tidak sedang menghadapi masalah. Natal hadir yang pertama untuk menyelamatkan kita yang harusnya binasa. Yang kedua, memberi kesukaan di tengah kesulitan. Yang ketiga, terang di tengah kegelapan. Yang keempat, semangat di tengah rasa penat. Yang kelima, kekuatan di saat ketakutan. Dan yang keenam, kemenangan di tengah kegagalan. Berarti kesimpulan, Natal tidak bisa dipisahkan dari sukacita yang besar. Kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan membawa sukacita yang besar buat kita semua. Namun masalahnya, kenapa Natal demi Natal, perayaan demi perayaan yang kita lalui, tetap kita masih menghadapi persoalan demi persoalan. Sementara tagihan hutang kartu kredit belum dibayar, kondisi ekonomis masih jauh daripada kesejahteraan, bisnis masih sedang lesu, sakit saya juga tidak ada kunjung sembuh. Saya mau beritahu bahwa kesukaan besar bukan berarti tidak pernah melewati persoalan hidup. Justru kabar baiknya, di tengah masalah dan persoalan hidup, Tuhan akan hadir, memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Itu disebut dengan Natal. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.